Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran. Nah adik-adik, sebelum kita memulai video pembelajaran, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama kakak Indriani, NPM 2240605100. Kakak dari lokal A3 Angkatan 2022 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah adik-adik, kita akan mempelajari dan membahas materi kelas 4 semester 2 tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Nah adik-adik tahu nggak mata pelajaran apa yang akan kakak Indri bahas di video kali ini? Kakak Indri akan membahas 2 mata pelajaran. Yang pertama di sini ada bahasa Indonesia dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, pertama-tama kita akan membahas bahasa Indonesia. Adik-adik, setiap orang pasti memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada loh cita-cita yang tidak hebat. Nah, oleh karenanya, teruslah adik-adik berusaha dan kerja keras untuk meraih cita-cita kalian. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Adik-adik, yuk kita baca puisi bersama-sama. Adik-adik, silakan perhatikan bagian-bagian puisi secara seksama juga ya. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sedang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah adik-adik, dari yang puisi kakak Indri baca tadi, apakah judul puisi tersebut? Judul puisinya Cita-citaku Kak. Lalu siapakah yang membuat puisi tersebut? M. Ridwan Hafiz. Nah adik-adik, ada langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama itu kita harus menentukan topik utama, seperti pada puisi tadi. Puisi berjudul Cita-citaku. Yang kedua, kita harus menentukan kata kunci yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga, menentukan ide pokok. Nah, keempat, kita menuangkan ide-ide pokok ke dalam bait-bait puisi dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi, yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan indah. Kedua, kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti dan harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. 4. Mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang ingin dibicarakan. Kelima, deklamasi puisi. Apa itu deklamasi puisi? Nah adik-adik, deklamasi puisi itu kita membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Nah dikuatkan juga dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Kita masuk di latihan soal. Nah adik-adik, latihan soal yang pertama, apakah yang membedakan puisi dengan bacaan-bacaan teks lainnya? Apa ya? Jawabannya, yang membedakan puisi dengan teks-teks bacaan lainnya yaitu puisi mempunyai rima, sedangkan teks-teks lainnya itu tidak mempunyai rima. Nah, puisi juga terdiri dari bait-bait adik-adik, sedangkan teks-teks lainnya itu terdiri dari paragraf. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di mata pelajaran IPA. Nah, adik-adik, perhatikan gambar di samping. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar? Profesi apa ya? Profesi pada gambar itu dokter hewan, Kak. Benar. Nah, adik-adik, ada nggak yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar? Saya, Kak. Wah, hebat.
Nah, adik-adik, untuk menjadi dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Karena kita harus menguasai segala hal tentang hewan jika ingin menjadi dokter hewan, supaya kita tahu apa yang kita lakukan terhadap hewan itu dan tidak sembarangan melakukannya ya adik-adik. Nah adik-adik, tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa itu disebut daur hidup hewan. Nah, dalam daur hidup hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang tidak. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya itu dikatakan mengalami metamorfosis. Proses metamorfosis pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Nah, sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu ini cukup panjang loh adik-adik. Secara sederhananya, ada 4 tahap dalam metamorfosis kupu-kupu ini. Dimulai dari telur, lalu kemudian menjadi ulat atau larva. Nah, ulat atau larva ini perlu makan banyak untuk tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Setelah tumbuh menjadi pupa atau kepompong, ulat akan mengalami proses metamorfosis menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti ini adik-adik. Daur hidup katak. Nah, adik-adik, katak ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, setelah lebih dari 10 hari, telur akan menetas dan berubah menjadi berudu. Nah, berudu ini memiliki insang sebagai alat pernapasan di dalam air. Nah, 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Nah, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Nah, pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor pada katak ini akan memendek dan ia akan bernapas dengan paru-paru. Nah, setelah pertumbuhan anggota tubuh katak ini sempurna, ia akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di sini ada kecoa dan juga capung. Daur hidup kecoa. Kecoa ini merupakan salah satu serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telurnya menetas, ia akan berubah menjadi kecoa muda yang biasa disebut dengan nimfa. Nah, nimfa ini beberapa kali mengalami pergantian kulit adik-adik sebelum menjadi kecoa dewasa. Sekarang kita akan mempelajari tentang daur hidup capung adik-adik. Nah, sama dengan kecoa tadi adik-adik, capung ini berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telurnya menetas, ia akan berubah menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Nah, nimfa ini akan mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali hingga ia berubah menjadi capung dewasa. Sekarang kita masuk di latihan soal. Nah, adik-adik, Kakak Indri mau nanya nih, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna sih? Apa ya? Jawabannya Kak Indri, metamorfosis sempurna adalah suatu bentuk perkembangan hewan yang melibatkan 4 tahap utama dalam siklus hidupnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna melibatkan 3 tahap utama dalam siklus hidupnya. Kesimpulannya, subtema ini menumbuhkan berpikir kritis dan memotivasi siswa untuk meraih cita-cita mereka dengan tekun dan kerja keras. Sampai jumpa di pelajaran lainnya. See you!